Bagaimana mungkin klub sekelas Juventus bisa terjerumus ke Serie B? Dan mengapa mereka dijuluki si Nyonya Tua? Selamat datang dalam kisah hitam dan bersinar dari salah satu raksasa dalam sejarah sepak bola Italia, Juventus. Klub ini dikenal sebagai La Vecchia Signora atau si Nyonya Tua. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri perjalanan klub yang pernah terpuruk akibat skandal, namun bangkit kembali menjadi raja Serie A selama hampir 10 tahun. Sebelum memulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian penggemar Juventus atau malah benci klub ini? Mari kita diskusikan bersama. Juventus didirikan pada tahun 1897 di Turin, Italia. Klub ini lahir berkat sekelompok pelajar dari sekolah Massimo d'Azeglio. Mereka terinspirasi oleh semangat olahraga yang mulai menyebar di Eropa saat itu. Nama Juventus sendiri berarti pemuda dalam bahasa Latin. Ironisnya, sebuah klub bernama Pemuda justru dijuluki Nyonya Tua. Julukan ini muncul karena Juventus dianggap sebagai salah satu klub tertua dan paling dihormati di Italia. Gaya permainan mereka yang disiplin dan konservatif membuat banyak orang melihat mereka seperti sosok wanita tua yang berwibawa. Dari era ke era, Juventus terus menjadi juara Serie A. Mereka juga melangkah ke panggung Eropa, meski trofi Liga Champions sulit digenggam. Hanya 2 kali mereka berhasil menjuarainya, pada tahun 1985 dan 1996. Namun, dominasi mereka di Italia tak terbantahkan. Tetapi, kejayaan tersebut hancur berantakan pada tahun 2006. Juventus terjerat dalam skandal besar yang dikenal dengan nama Calciopoli. Dalam skandal ini, Juventus dituduh melakukan pengaturan wasit demi meraih gelar. Sanksi berat pun dijatuhkan. 2 gelar Serie A dicabut dan Juventus dipaksa turun ke Serie B. Bayangkanlah, klub sebesar Juventus terpaksa terdegradasi. Banyak bintang pergi. Namun, beberapa legenda memilih untuk bertahan. Del Piero, Buffon, Trezeguet, dan Camoranesi. Momen ini menjadikan Juventus lebih dari sekedar klub. Mereka menjadi simbol loyalitas dan kebangkitan. Hanya butuh 1 musim di Serie B. Juventus kembali ke Serie A dengan semangat baru. Namun, waktu yang cukup lama diperlukan untuk benar-benar kembali ke puncak. Pada tahun 2011, sosok penting muncul, Antonio Conte. Di tangan Conte, Juventus memperbarui identitas mereka. Mereka bermain agresif, penuh determinasi, dan mental juara pun kembali. Kemudian, Massimiliano Allegri meneruskan tongkat estafet. Juventus meraih gelar Serie A 9 kali berturut-turut. Sebuah dominasi yang luar biasa. Namun, Liga Champions tetap saja menjauh. 2 kali mencapai final, 2 kali pula gagal. Saat ini, Juventus kembali di persimpangan. Setelah era Ronaldo dan kegagalan proyek besar, mereka mulai goyah. Masalah keuangan, sanksi, dan performa buruk di lapangan membuat banyak orang bertanya, apakah Juventus akan terpuruk lagi? Apakah si Nyonya Tua mulai kehilangan wibawanya? Atau ini hanya jeda sementara sebelum mereka bangkit kembali di Serie A dan Eropa? Juventus adalah klub yang penuh paradoks, dicintai dan dibenci dalam satu nafas. Namun satu hal pasti, mereka bukan klub biasa. Mereka adalah lambang dari sejarah, kontroversi, dan kebangkitan. Tuliskan di kolom komentar, apakah Juventus akan bangkit kembali? Atau apakah era kejayaan mereka telah berakhir? Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita sepak bola lainnya yang penuh drama dan emosi. Sampai jumpa di video berikutnya. Viva Calcio!